Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan nasihat dan tausiah agama dari beliau Al-Ustaz Dr. Das'an Latif, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan diperdengarkan di mimbar Jumat. Dan seolah-olah ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal toh. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda muda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahir agamanya Islam, nikah syariat Islam, KTP-nya tertulis Islam, tapi matinya tidak dalam keadaan beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh jangan marah ya, contoh saja, contoh. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Dongo. Sabung ayam didapat sama polisi. Wih, ini judi ilegal. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari. Jangan lari. Masih lari. Terpaksa tembak peringatan ke langit. Tembak 2 kali, masih lari. Tembak 3 kali, masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok, kena kepalanya. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Woi bu, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, kau datang ke kantor polisi. Tolong Pak Polisi, tegakkan hukum, cari pelakunya, kejar dia. Apa kata Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Coba, saya pergi ceramah, macet jalan, ndak bisa maju mobil saya, ndak bisa mundur mobil saya, ndak gerak-gerak. Saya curah bahasa, curah Yasin 3 kali, ndak gerak-gerak mobil saya. Saya cari penghafal Quran, ndak gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Itu Mr. Vijay. Nanti mau habis, itu film India kan 3 jam. Nanti mau habis baru datang polisinya. Itu polisi film India, bukan polisi Republik Indonesia. Ya, coba
Kira ini acara jalan kalau polisi ndak kasih izin? Ndak jalan. Makanya kita doakan polisi Republik Indonesia makin dekat dengan rakyat, makin dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan, yang setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang lagi ceramah ini? Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk. Oi bu, simpan dulu HP-nya bu. Oi, selama kau pegang HP-mu, kau tidak perhatikan ceramahku, maka kau lihat aja monitormu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin, amin. Simpan dulu ibu. Hui. Ada di Makassar ngefans betul. Kan ceramah saya ini banyak ibu-ibu yang ngefans. Usia 60 tahun. Yang sudah bau-bau minyak gosok. Saya lagi ceramah di depan saya, di belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru ditulis di WhatsApp, latar belakang Dasat Latif. Dia jadikan saya background. Saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai ceramah dia kejar saya bu, dia kejar saya. Ustadz, boleh selfie? Ini yang paling saya tidak senang. Orang capek, keringatan, kok suruh senyum. Ustadz selfie dulu. Mari selfie bareng-bareng. Rame-rame supaya tidak ada fitnah. Selfie. Sudah itu, ulang lagi Ustadz, jelek jadinya. Ulang lagi dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Simpan dulu HP. Ayo kawan-kawan, simpan dulu HP. Ini ceramah untuk kita orang Islam. Kalau kalian siaran langsung, itu disaksikan oleh seluruh manusia di dunia ini. Kalau ada orang yang tidak senang ceramah saya, dia tersinggung, raya yang repot. Maka simpan dulu HP-nya ya, simpan ya. Yuk, bisa? Oke, alhamdulillah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarimu bu? 10, cacat dong, kan 20, ada kakimu toh. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, siapa malaikat itu? Banyak betul jari-jarinya. Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat spesial yang mencatat air hujan. Ada enggak yang bisa mencatat air hujan di sini ketika hujan? Tak bisa. Kenapa? Banyak jumlahnya. Wahai malaikat, kata Nabi, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di daratan. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa aku catat Muhammad. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di tempat ini, mereka lalu bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu. Makanya kalau kumpul di tempat seperti ini, banyaklah bersalawat kepada Nabi, karena Allah curahkan kasih sayang dan pahala yang tak terhingga. Maka saya mau dengar ini, ayo kita tanding-tanding salawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Siap? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam.
Kita dengar dulu ini ibu-ibu ya. Ya. Siap ibu? Ayo jangan mau kalah sama bapak-bapaknya ibu. Ayo, yuk. Salatullah salah ala toha. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini bukan keras, ini bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya Bu, kalau kau ditelepon suaranya orang, suaminya orang, jangan kasih sahdu suaramu. Tergoda suaminya orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak nafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaranya orang tidak jelalatan? Coba kalau kau ditelepon tegas dong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi kenapa tanda tanya? 2 hari tidak ditelepon lagi kau itu. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Coba kayak orang Bugis. Weh, luar biasa ini komandan. Pak Jenderal ini saya kemana-mana ceramah banyak orang Bugis. Tadi malam saya di Tapanuli Selatan banyak orang Bugis. Saya pergi Riau itu Pulau Kijang banyak orang Bugis. Saya ke Kalimantan Timur namanya Biduk-Biduk banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak di Kanabalu Keke. Nah bilang orang, Ustaz bahasa Bugis capek kita di ceramah orang Melayu. Begitu saya ke Singapura ada juga Bugis Street. Saya ke Pontianak banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis, di mana-mana saya ketemu. Masya Allah. Ayo, nah ibu-ibu diam, bapak-bapak, ayo adik-adik remaja yang merasa jenis kelamin laki-laki, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo, ayo adik-adik, ayo. Salatullah, mullah. Ala toha Rasulillah salatullah ala yasin. Alhamdulillah, mantap. Nah, sekarang kita dengar ini di panggung. Jangan dia gaya-gaya aja di sini ya. Kalian semua diam, kita dengar ini penghulu-penghulu semua ini ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan para habaib. Yuk. Sholat, I love it. Ini mau poligami, Fred. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para guru-guru kita, kekasih Allah, para habaib, para tokoh-tokoh militer, para tokoh-tokoh polisi, hadirin dan hadirat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya bapak semua. Tapi insya Allah dicintai dan dirahmati Allah. Mengawali ceramah ini saya mau tanya, ibu-ibu, halo ibu, mau enggak saya kasih handphone? Ini iPhone Max, iPhone X Max, 512 giga. Barunya ini dulu 31 juta. Mau saya kasih gratis. Pulsanya 5 juta. Angkat tangan yang mau. Masya Allah. Tapi begitu saya kasih kau ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo. Halo. Rusak lagi nih HP. Halo. Bukan HP rusak tapi telingamu bermasalah. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal telinga Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Nggak perlu kursus membedakan bunyi. Nggak. Dan hebatnya lagi di telingamu, tempatnya cantik dan proporsional di belakang pipi. Anda pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di atas kepala, satu di bawah pantat. Halo Ustadz, ya. Lagi di mana Ustadz? Tunggu dulu. Iya.
Betul. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bos, ini ada kamera nih. Beberapa kamera. Mahal semua ini, Bu. Mahal ini. Mahal. Kalau dikumpul ini ratusan juta. Saya mengajar mata kuliah di Unhas fotografi namanya. Saya dosen komunikasi Unhas. Itu kalau Bapak mau belajar fotografi harus punya kamera standar minimal 25 juta. Itu sudah 25 juta. Ngambil tele, lensa, yang paling murah kalau Bapak mau yang panjang, itu paling murah 8 juta. Paling murah. Apakah sudah punya tele dengan kamera sudah cukup? Tidak. Bapak harus punya ilmu menggunakan kamera itu. Ustadz, foto Ustadz, setengah badan. Betul setengah badan, pantat ke bawah. Maka perlu ilmu. Harus ditahu berapa kecepatan, kekuatan kamera kita berapa megapiksel. Kita harus tahu bagaimana kekuatan cahaya. Kita harus tahu berapa kecepatan angin ketika ngambil gambar. Kita harus hitung dari jarak kamera lensa kita ke objek yang kita mau foto. Kita harus zoom out, zoom in. Baru bisa ngambil gambar yang baik. Perlu uang puluhan juta. Perlu waktu, perlu ilmu. Baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apakah ini kamera yang baik? Mahal? Bukan. Tapi Allah kasih kamu mata gratis. Tidak ada gunanya ini kamera kalau kau sudah buta. Dan hebatnya lagi nih mata, begitu kau buka, autofokus. Tidak perlu kau putar. Siapa itu? Oh, Panglima. Anda perlu. Dan hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tertukar-tukar istrimu. Kenapa? Ini malam Senin lain-lain rasanya. Woi, ternyata Satpol PP. Sultan. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah. Selamat datang Sultan, kita doakan sehat walafiat, dirahmati dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dah. Bu. Minum kue, minum air, makan kue. Bu. Bu. Bisa ndak membedakan mana air putih, mana air teh? Bisa ndak bedakan mana pedas, mana asin? Kenapa bisa dibedakan? Karena Allah kasih kita lidah yang punya saraf bisa membedakan rasa. Bayangkan seandainya hancur saya kalau sama Sultan. Beliau cakep. Dari tadi ini saya hancur di mana-mana. Saya dekat lagi tadi yang sana pakai ini gagal lagi. Saya jauh-jauh sedikit, tambah hancur saya kalau dekat orang gagal. Saya dekat-dekat sama Habib, tambah hancur hidung saya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, saya kasih lagi. Itu gigi. Saya lagi mengajar public speaking, teknik berpidato. Itu final testnya anak mahasiswa harus pidato. Tiba-tiba begitu pidato ada cewek, ada kawatnya di giginya. Mahal itu deh. Apa itu? Biasanya di kampungku pagar yang dikawat. Ini gigi mau kau pawat. Ini namanya behel Ustad. Oh, mahal itu. 20 juta. Satu kali umroh disimpan di giginya. Saya bilang, kau kira itu behelmu yang mahal? Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau pasang? Berarti yang mahal bukan behel, yang mahal gigi. Alhamdulillah Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi nih gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah dibayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Keluarlah gigimu. Saya yakin Pak Pandam tidak bakal diterima di Akabri kalau giginya sudah keluar. Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah. Makanya jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah. Karena nikmat kita itu bukan kekayaan semata, bukan pangkat semata, bukan harta semata.
fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang sangat cantik. Itulah nikmat yang tidak bisa diuangkan. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada ulang tahun Pontianak ini saya ingin menyampaikan wasiat untuk kita semua warga Pontianak. Di ulang tahunnya yang ke-248 ini, oleh-oleh amalkan, insya Allah jaya dan makmur Pontianak. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu beliau meninggalkan beberapa perintah. Dikumpulkan sahabat-sahabat, baik yang hijrah dari Mekah namanya Muhajir, maupun penduduk asli orang Madinah namanya Ansar. Mereka kumpul, lalu Nabi berkata, saudara-saudara sekalian, kau mau sukses dunia akhirat? Jawabannya semua, mau ya Rasul. Warga Pontianak saya tanya, mau sukses dunia akhirat? Mau. Maka kata Nabi yang pertama, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Tapi ayat pertama turun, ikra, baca. Berarti warga Pontianak kalau kalian mau maju, maka tuntut ilmu pengetahuan. Belajar, belajar, dan belajar. Sumber daya alam di Kalimantan ini, kalau tidak dimiliki ilmu pengetahuan oleh penduduk-penduduknya, maka kalian akan menjadi penonton di kabupaten dan provinsimu sendiri. Maka belajar. Belajar ilmu matematika, belajar ilmu alam, belajar ilmu komputer, belajar ilmu aritmatika, belajar ilmu kesehatan, belajar ilmu pertahunan, kelautan, dengan catatan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan kau pelajari apa saja dengan catatan ilmu kedokteran atas nama Allah, ilmu bumi dengan catatan atas nama Allah, ilmu matematika atas nama Allah. Kenapa? Karena ilmumu baik tanpa agama, maka kau akan berakhir di penjara. Lihat orang-orang yang ditahan KPK, ada ndak orang bodoh di situ? Lihat orang-orang yang dipenjara oleh KPK, ada ndak orang buta huruf? Tidak, semua tinggi sekolahnya. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki tidak dibarengi dengan iman yang baik. Jadi kontraktor silahkan, tapi harus imbangi dengan agama. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Oh, SMS-an penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Hancur kita di sini. Kamu di situ di surga macam mana kabarmu? Masya Allah, nyaman di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Bayangkan nih bapak-bapak nih yang tidak berani poligami. Tenang pak, di akhirat nanti 1 laki-laki 7 bidadari. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak sama istri kita di rumah, 7 kali kentut 1 hari. Cuma ada saya di Sulawesi Selatan, saya ceramah begini, tiba-tiba selesai ceramah, ada ibu-ibu datang. Ustadz, betulkah itu nanti 1 laki-laki 7 bidadari? Iya ibu, jadi suamiku juga, iya kalau masuk surga 7 bidadari. Ustadz, bolehkah saya berdoa? Kau mau doa apa? Ya Allah, sayalah bidadari suamiku, dunia dan akhirat. Tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat. Saya panggil ibu, sini kau dulu. Kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Ada memang sampai saya. Lalu berkata ini penghuni surga, penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan di situ? Boleh. Bagaimana caranya? Gampang. Nanti kami penghuni neraka kan kreatif. Bagaimana caranya? Gampang. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efektif dan efisien. Selesai pembangunan. Dilihatnya, kenapa ini pembangunan dari surga belum mulai? Kita sudah sampai di tengah. Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai pembangunan? Kami sudah sampai di tengah. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Dari surga berkata,
Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, panitia, ada semua di situ. Jadi ulang tahun Pontianak, sebaiknya Pak Wali Kota pilih-pilih kontraktor. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, maka Pontianak kalau mau maju, besok Wali Kota panggil Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis, kau cari tamatan SMA atau cari anak-anak kelas 3 SMA yang punya potensial, yang ilmunya baik. Kamu cari, kasih beasiswa, dia mau sekolah kemana saja, negara kita tanggung. Ya, harus orang yang punya ilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan sebuah pilihan antara ilmu dengan harta, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya kasih pilihan, ibu mau pilih handphone atau buku? Kitab? Pencitraan. Buku. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara ilmu dengan harta, kau pilih mana? Ali dengan tegas menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 1 juta, masukin kaleng-kaleng. Orang Bugis bilang belek-belek. Sudah itu belek-belek, dikasih gembok. Sudah gembok, kasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Begitu sampai di kantor, hilang kuncinya. Repot pelihara, jaga itu duit. Iya toh? Sementara ilmu, dia yang jaga kalian. Mana contohnya? Pak Pangdam, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, dijaga kemana-mana. Pak Wali Kota kemana-mana dijaga, diikuti oleh Satpol PP, polisi setengah. Iya toh? Kemana-mana dijaga. Pak Panglima dijaga, dikawal. Kapolres dijaga, dikawal. Kenapa? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi pejabat kalau dia beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Maka ilmu dia yang jaga kalian, harta kalian yang jaga. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya kaya, pengusaha tambak, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Belikan buku yang besar supaya gampang membaca, lengkap dengan gambarnya. Disuruh ejalah dia, Pak baca, PEP, tambah PEP, SO so, Pepso, DEDNT, apa bacanya? Odol. Hancur juga ini Pak. Sudah, pergilah dia ke Makassar. Sampai di Makassar dia masuk mall. Tahu mall kan Ibu? Begitu masuk mall dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun. Begitu masuk dia baca di atasnya open. Besarnya pembikin kuenya. Karena di kampung open itu pembikin kue mentega. Lopona nasa buat bepane ya. Besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba datang orang Tionghoa. Putih kan orang Tionghoa. Dia bilang, "Woi, jangan kau masuk. Panas di situ. Panas, jangan masuk." Masuklah ini orang Tionghoa. Tertutup pintu lift. Beberapa saat kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, "Saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau." Padahal lah yang masuklah yang keluar. Ini namanya beleng-beleng. Coba, banyak duitnya tapi dongo. Dibawa lagi pergi makan restoran. Sudah makan, dia bilang anaknya, "Magem, Bu. Bagaimana Pak? Enak semua?" "Masya Allah, enak semua ini makanan nak. Satu aja tidak kusuka.
Yang mana? Setengah mati kula ndak mau masuk-masuk. Kutelan ndak mau masuk. Yang mana Pak? Itu yang tipis putih. Ternyata tisu. Ini banyak duitnya tapi dongok. Itu baru kehidupan dunia. Bagaimana dengan ibadah? Hampir bisa dipastikan orang yang tanpa ilmu bahkan menderita dia akan ibadah. Satu, ada yang nanya sama saya, Ustadz, katanya itu kalau Ramadan siang boleh berhubungan badan. Tidak boleh. Kalau malam, boleh. Yang penting istrimu. Jadi siang, tidak boleh. Malam, boleh. Betul Ustaz. Boleh, yang penting istrimu. Halal. Halal. Dia bilang, astagfirullah Ustaz. Saya sudah 5 tahun, biar malam tidak juga. Aku bilang, kedongok kok. 30 hari dia puasa. Ada lagi anak-anak datang sama saya, anak SMA. Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan? Batal tidak puasa? Tidak batal. Yang penting begitu kau bangun kalau mimpi basah, langsung mandi. Yang penting mimpi basah. Mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Ayo. Iya. Beribadah saja kita menderita kalau tidak ada ilmu. Ada orang ini sholat tanpa ilmu, dia takbir begini takbirnya, Allah, gini jari-jarinya, kayak dibikin kacamata. Saya tanya, apalagi itu kayak seperti kacamata? Dia bilang, ini saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Ini kan kayak Allah tulisannya kan? Oh iya. Saya bilang, di mana belajar? Dia bilang, tidak, nenekku ajar. Aku bilang, nenekmu nabi. Bisa juga kuartikan Allahu Akbar 3-0. Ada lagi yang sholat begini lagi syarat takbirnya, Allah begini 1, Allah. Ini semua karena tidak ada ilmu. Maka kita umat Islam belajar. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga kita umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kelebihan yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tadi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dasat Latif. Orang sekarang Pak takut naik pesawat. Mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Mau mahal mau murah tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Panitia yang beli. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya belajar bos. Oi ibu-ibu, kasih sekolah anakmu. Bapaknya miskin tapi Allah Maha Kaya. Saya kalau lihat orang tua saya tidak mungkin tinggi sekolah saya. Bukan mau takabur. Coba lihat itu gelar saya. Jarang-jarang ustadz seperti itu. Ada mungkin juga ustadz tapi belum tentu doktor. Dia dokter tapi belum tentu 2 doktornya. Saya 2 doktor saya. 1 dokter luar negeri, 1 dokter dalam negeri. 1 dokter ilmu syariah hukum Islam, 1 dokter komunikasi massa. Bagaimana caranya? Nah saya orang miskin. Selalu bapakku bilang, bapakmu miskin, Tuhanmu Maha Kaya. Maka sekolahkan anakmu bu. Ada rezekinya anakmu. Jangan putus asa soal rezeki. Rezeki Allah yang ngatur. Mau saya kasih contoh. Ibu-ibu, tahu cicak? Sampai jam berapa orang ceramah ini? Sampai subuh. Pret. Enak di kau kali. Ayo. Ibu tahu cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Di mana mau ketemu? 1 di dinding, 1 terbang. Di mana bisa ketemu? Nanda ada terminalnya. Tapi lagu dulu anak-anak kita lagunya sudah menjawab akidah orang Islam. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang ke cicak. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak. Itulah enaknya lagu-lagu kita zaman dulu. Bagus lagunya. Lagu-lagu nasihat. Saya zaman dulu remaja. Lagu-lagu kita waktu SMP SMA. Omai Rama bos.
Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu kami dulu waktu kecil. Sekarang lagunya ala anak milenial apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Yang ketawa serius ini. Ibu-ibu aja dulu kan bagus-bagus lagunya. Iya toh? Ibu-ibu dulu kan lagunya bagus-bagus. Masuk Ramadan, masuk seperti mau datang Maulid, lagu-lagunya soal cerita Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Dia bilang anaknya, kenapa zaman jahiliyah mak? Dia sambut lagi, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya nak? Mak, terakhir Adam atau siapa? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Pontianak atau Pekanbaru? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolres atau Pangdam? Dia sambung lagi lagunya. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu zaman dulu. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Yo ayo. Yo ayo. Beleng-beleng. Yang ketawa kau itu semua. Katanya majelis taklim. Katanya tiap bulan ikut majelis-majelis habaib. Tapi olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Apa dilarang perempuan olahraga? Sunnah kok olahraga supaya sehat walafiat, suamimu tetap senang sama kamu. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini kantor kecamatan, kantor wali kota. Olahraga campur laki-laki perempuan. Perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit. 1. Bapak-bapak di belakang. 2. 3, bapak-bapak 4. Bagaimana tidak hancur? Ini semua ini. Katanya majelis taklim. Agustusan lomba joget. Ini kan hiburan Ustadz. Boleh kok hiburan tapi harus tahu derajat kodratmu sebagai perempuan. Ya, majelis taklim sudah 5 tahun tapi lagunya kok seperti itu. Masuk panggung joget, putar ke kiri nona, putar lagi ke kiri. Dongo. Beleng-beleng. Hei. Ya? Nah, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga keutamaan ilmu kata Ali, harta kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Contoh, saya punya duit 1 juta, saya kasih masjid 300, maka duitku berkurang, tinggallah menjadi 700.000. Tapi saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan ke anak TKTPA, saya ajarkan kepada ibu-ibu majelis taklim, maka ilmuku semakin bertambah, amalku semakin bertambah, itu yang disebut amal jariah. Maka adik-adik sekalian, warga Pontianak, yuk sekolah baik-baik. Ya, jangan putus sekolah. Jangan gara-gara kau bisa dapat penghasilan 200-300 ribu 1 minggu, lalu kau berhenti sekolah, barangkali kau dapat hartamu sekarang, tapi ke depan kau akan menjadi gembel di negaramu sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang beriman dan berilmu. Mana contohnya? Coba lihat orang-orang di atas. Ini orang-orang berilmu. Tempatnya bagus, di atas panggung, kuenya istimewa.
Coba bayangkan, saya biar terlambat datang, pasti di depan. Ya Ustaz, di depan Ustaz. Tadi saja dijemput, luar biasa. Ada yang membuat saya perhatian khusus. Kameranya itu, laskar, Bakers Muslim. Kameranya kecil betul. Saya bilang, kamera ke itu? Iya, nggak bisa masuk di hidungku itu. Canggih sekarang Pak, luar biasa. Coba, orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Malam ini saja kita lihat di dunia, orang yang di atas punya ilmu, beda. Lihat kuenya, beda Pak. Bapak-bapak, ala kadarnya Mas Bro. Maka itu Allah angkat derajatnya. Maka ibu bapak sekolah. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang sangat berharga sepanjang zaman. Yang kedua, kata Nabi, jika kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Selesai pemilu, selesai pilkada, selesai pilcaleg, ayo damai. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Bodoh kalian kalau kemarin pilpres, gara-gara pilpres kalian masih baku bertengkar. Bertetangga bertengkar gara-gara beda pilihan. Dongo. Coba lihat sekarang Jokowi sama Prabowo. Sudah baku rangkul. Apalagi kamu ribut. Ayo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nabi bahkan menjelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Akur. Meskipun berbeda, dia akur. Akur walaupun berbeda. Ini tangan. Coba lihat badan kita. Begitu kita jalan anak muda, lagi jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, pak. Kaki tahan tuh, tapi semua badan ikut merasakan sakitnya. Tahan tuh kaki, yang pertama merasa sakit, mulut. Iya toh. Yang kedua, maka yang mencari mata. Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Semua tubuhnya ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Pak, rasa kau. Siapa maksud? Jalan lagi, jalan lagi. Begitu mestinya kita di Pontianak. Ada Jawa, ada Dayak, ada Kutai, ada Bugis, ada Melayu. Beda-beda kita, tapi satu persatuan Indonesia. Terjadi unjuk rasa di negeri Dasmania. Kenapa? Ada sakwa sangka, buruk sangka. Kata tangan, mulut, mulai sekarang saya tidak mau suap kau. Kenapa? Setengah mati ku suap, kau kenapa perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Kata mulut, kamu benar. Setengah mati aku mengunyah, kadang-kala ku gigit lidah. Kenapa perut kenyang dia tidak kerja? Kata kaki, kalian benar, saya setengah mati jalan malam-malam. Kenapa perut kenyang dia tidak bekerja? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan, mulai hari ini mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Setuju? Setuju. Tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Sampai maghrib masih bertahan. Besok pagi mulai loyo. Hari kedua, mati nih kita ini. Hari ketiga, mati. Akhirnya rapat darurat lagi. Kata tangan, mulut, betul saya suap kau. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia kenyang hanya sesaat. Setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini mogok makan berhenti. Merugikan diri sendiri. Begitu mestinya kita di sini Pontianak. Jangan ada yang kenyang-kenyang sendiri. Kalau ada orang kenyang sendiri, maka akan mogok. Dan ketika mogok,
bukan orang Makassar yang rugi, bukan orang yang ada di Pekanbaru yang rugi, bukan orang yang di Banjarmasin yang rugi, maka yang rugi dan sengsara orang Pontianak sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang berpecah belah? Satu, apa? Kesombongan. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Bukan. Bapak ibu punya harta, pakai itu emasmu. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu berlianmu supaya tidak orang hina kamu. Lalu kapan kau sombong? Ketika kau pakai barang mahal, kau hina orang miskin. Pakai baju krokodil, cap buaya. Hui, kau tahu ini? Ini 2 juta. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Jadi buaya darat. Dia bilang, kau tahu ini bajuku? Ini 2 juta. Kamu tukang Grab, tidak bisa kau beli. Sombong. Apa yang menyebabkan orang datangnya sombong? Satu, bertambahnya ilmu. Ini yang banyak gelarnya. Ini yang banyak ilmunya. Biasa sombong. Termasuk ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Halal bihalal bid'ah. Isra mi'raj bid'ah. Maulid bid'ah. Hapsian begini bid'ah. Taksiyah bid'ah. Jabat tangan selesai sholat bid'ah. Doa bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada memang anak muda baru 3 bulan jadi belajar agama, itu pun melalui YouTube, semua salah. Saya bilang, kenapa bid'ah, Dek? Tidak ada pada zaman Nabi, Ustaz. Oh, kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini mic tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah kau. Ini ada juga begitu. Sedikit. Anak muda. Hijrah itu bukan saling memaki. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar afwan, jazakallah khair, kaifa haluk ya akhi, ya ukhti. Bukan sekedar itu. Biar kau merasa hijrah, jenggotmu panjang, celanamu jingkrang, kau selalu bahasa Arab, tapi kau selalu mengkafir-kafirkan orang sesamamu muslim. Sesungguhnya kau sombong di hadapan Allah. Sampai saya dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat? Bicara sunnah-sunnah kau tidak sunnah. Marah saya. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya, bilang kasih kotor-kotor bantal. Ini anak-anak muda sekarang belajarnya di YouTube, semua salah. Adek, makin banyak guru kau temani berguru, makin sempurna ilmu. Kenapa orang berbeda? Kenapa orang berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah hukum? Karena hadis yang kita terima dalam bentuk teks, tidak ada gambar, tidak ada video. Maka berbeda pemahaman kita. Contoh, hadisnya menjelaskan, teksnya tertulisnya. Saya melihat Nabi takbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar dengan bahu? Mata tafsir ulama pertama, dia takbir begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan sejajarnya. Yang kedua, Allahu Akbar, dia begini. Kenapa? Karena sejajarnya dari atas. Mana yang betul? Betul semua. Silahkan kau mau begini, silahkan mau begini, silahkan. Yang jadi kita bertengkar dan patah persaudaraan. Yang begini, kasih salah yang begini. Yang begini, salahkan yang begini. Mau terserah kau mau pakai apa. Ada juga yang saya lihat terlalu santai saja begini. Terserah. Yang penting, ada juga yang lebih hebat. Allah. Jangan kau salahkan orang. Sedangkan meletakkan kedua belah tangan setelah takbir itu minimal 4 mazhab. Allahu Akbar antara pusat dengan dada. Yang kedua, Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Yang porno anak muda. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada.
Yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Ini Syiah dan Iran pada umumnya. Mau pakai, silakan. Yang membuat kita bertengkar di masjid, yang begini, salahkan yang begini. Yang begini, salahkan yang begini. Silahkan pakai yang kau yakini. Dengan catatan jangan salahkan orang lain. Ya kalau empatnya benar Ustaz, yang mana yang salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Salah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Jangan sombong gara-gara ilmu. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit, kata Allah. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Ada obatnya pikun? Ada di Makassar, banyak sekali ilmunya, banyak gelarnya. Begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Kata istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Kata suaminya dalam hati, siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya. Jangan juga modus. Mentang-mentang kau sudah dengar begini pura-pura pikun. Besok didapat di kamar pembantu sama anaknya, kau kira mamamu nak. Ya ibu juga lah ya. Satu, ilmu. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, pangkat jabatan. Jangan sombong karena pangkat. Anggota DPR mau sombong, Habib Ishak. Kau jadi anggota DPR karena dipilih oleh rakyat. Tapi beliau tidak sombong. Buktinya 3 periode. Ayo. Kapolres mau sombong. Mutasi. Apa? Jenderal Bintang 2 mau sombong. Pensiun. Apa? Kepala dinas mau sombong. Wali kota mau sombong. Kok jadi wali kota karena dipilih rakyat? Paling 5 tahun. Kalau terpilih lagi alhamdulillah. Tidak terpilih wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau bos. Apa yang kau sombongkan? Kepala dinas mau sombong. Jangan sombong, kau jadi kepala dinas karena wali kota senang sama kamu. Biar wali kota senang sama kamu, tapi istrinya wali kota tidak senang, tidak jalan. Kau sudah mau dilantik, mau ditanda tangan, datang istrinya wali kota. Jangan ini, bukan selingkuh. Anda jalan. Apa yang kita mau sombongkan? Ayo, ayo. Yang berikutnya membuat orang sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau nikmati. Tabungannya 4 miliar. Dilarang makan nasi. Masya Allah. 4 miliar dilarang makan nasi. Saya pernah diundang ceramah ke Milan, Itali. Ibu tahu Itali? Tahu? Itu sambas terus lagi sedikit. Sampai saya di sana roti aja dikasih, spaghetti, roti, pizza. Saya bilang, makanan apa kok kasih saya ini? Ini perut bugis bos. Nggak mempan kalau nggak ketemu nasi. Nggak mau saya ceramah kalau nggak kasihkan nasi. Mati saya di sini. Baru 2 hari nggak ketemu nasi, linglung saya. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 4 miliar ubi jalan. Ayo. Naik di mobilnya harga 1 miliar, tersiksa di atas mobil. Dilarang pakai AC. Di atas mobil baru 2 menit stres. Rem. Mati kita. Dongo. Apa yang kau sombongkan dengan hartamu?
Ayo, dia ke dokter, begitu pensiun. Kata Pak dokter, mohon maaf Pak Haji, selama Bapak aktif, Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak jalan-jalan ya, keliling di komplek, jangan pakai baju. Pakailah celana pendek supaya kena sinar matahari pahanya. Jangan pakai sendal Pak ya. Jangan pakai tutup kepala. Jam 8 kelilinglah di komplek. Tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang mau kau sombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat, tiba-tiba kuat ibadah. Remehkan orang lain, Allah tidak senang. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah dia panglima. Banyak duitnya, tinggi pangkatnya, banyak pasukannya. Sombong, wajar, ada pangkatnya. Masih orang wajar, tapi temannya setan. Ini sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, bau mulutnya, busuk keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Jelas? Jelas? 2. Penyebab putusnya persaudaraan. Setelah kesombongan, apa? Sakwa sangka, buruk sangka. Telepon tidak dijawab. Sombong betul. Di SMS tidak dijawab. Sangka buruk. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan kau dapat kalau dalam hatimu selalu sangka buruk. Mau tenang, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Tiba-tiba Kapolres mutasi. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak bahagia rumah tanggamu kalau kau selalu sangka buruk sama suamimu. Sangka baik. Telepon tidak jawab, sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Telepon lagi siang. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi gegrep. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Subhanallah. Saya dalam hidup saya, begitu banyak contoh yang Allah berikan, begitu bahayanya sangka buruk. Saya tamat SMA daftar tentara. Saya mau jadi akabri penerbang. Teslah saya di kantor, Jalan Garuda depan kantor Pertamina, Makassar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat, 1 bunga. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Dia baret merah. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai semua. Sangka baik. Malam ini bintang 2 ku ceramai. Coba kalau saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat. Siap komandan, siap komandan, siap komandan. Sekarang komandan hormat sama saya, bos. Makanya sangka baik, jangan sangka buruk. Ibu-ibu jangan kau sangka buruk sama suamimu, karena kalau kau selalu sangka buruk, suamimu tidak tenang cari nafkah. Baru 1 jam pergi suaminya kayak tahanan kota. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Saya di kantor. Mana kau? Foto dulu baru kirim. Kita rasanya jadi tahanan kota, bos. Di mana kau? Di kantor. Video call. Ini semua ini. Kok kira enak jadi laki-laki? Hah? Kok kira enak jadi suami? Di kantor kita dimaki-maki sama komandan. Di kantor kita dimaki-maki sama wali kota. Di kantor kita dimaki-maki sama bos. Di jalan macet, kehujanan, kedinginan, kempes ban. Untuk apa? Supaya bawa nafkah untuk di rumah kau istrimu. Hei, suamimu pikir bagaimana supaya kau bisa dibelikan baju baru. Supaya kau bangga pulang kampung.
Dipikir suamimu bagaimana kau dibelikan emas supaya saudaramu tidak menghina ketika datang ke rumahmu. Dipikir itu bagaimana kamarmu ber-AC supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir sama-sama suamimu. Mana pernah kau pikir bagaimana suamiku supaya bagus bajunya. Yang kau pikir bagaimana ini uang habis. Makanya dia suka marah-marah. Marah aja kerja. Baik kalau kau cantik. Enak juga itu kalau kau kita pulang cari nafkah capek-capek. Kau sambut kita. Bang, sabar bang. Begitulah memang jadi anak buah. Kadang-kala bos senang, kadang-kala tidak. Tapi bagaimanapun marahnya bosmu, engkau tetap bos dalam hatiku. Di kantor kau dihina, di rumah kau adalah Arjunaku. Weh. Duduk suamimu kau kasih duduk, buka sepatunya sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang suami. Masuk rumah marah-marah berantakan suami. Maka kau ke rumah ini apa kau kerja ibu? Kau peluk lagi suamimu dari belakang lalu kau menyanyi. Insaflah wahai Ya, Bu. Jangan malah sebaliknya, bentar-bentar suamimu pensiun tua mulai sakit-sakit, tidur di tempat tidur kau usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Bu, jangan pernah sangka buruk. Baik sangka. Insya Allah tenang perasaan. Karena kami laki-laki kalau selalu dicurigai, maka yang terjadi satu bohong. Kita jujur kau marah. Ya lebih kau dibohongi. HP diperiksa terus. Bagaimana suamimu tidak kena serangan jantung? Baru datang HP. Mana-mana. Mati kita dapat. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Terpaksa kau dibohongi. Itu istri saya. Ada kawan saya di kampung. Ya senang-senang sama saya dari SD. Nah sekarang masih setelah saya makin banyak follower saya. Wih masih sering ditelepon-telepon. Saya mau blok. Tidak enak. Nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima. Takut perasaannya istri saya. Terpaksa apa? Kutulis namanya di HP penjual batu bata. Begitu bunyi handphone, dia bilang mamanya istri saya, Ustadz, penjual batu bata. Sayang, jangan kau angkat. Tagihan itu, tagihan. Masya Allah. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikin teh. Saya campur, saya teh, kenapa asin? Padahal di toples dia tulis gula. Saya lihat, garam. Saya kasih tahu istri saya, bagaimana caranya kau tulis ini gula padahal garam? Dia bilang, HP-mu juga lain diisinya, lain kau tulis. Ibu, ayo, sangka baik ibu. Ya, jangan suka ngomel. Demi Allah, kita laki-laki tidak bakal tenang cari nafkah kalau kau selalu curiga. Hah? Kita mah tadi pulang. Pulang jam 1. Kita mau cari penghasilan tambahan. Mudah-mudahan ada tambahan untuk anak kita sekolah. Untuk anak kita kuliah. Begitu mau cari tambahan. Dibayangkan lagi. Ngamuk lagi si gendut ini. Pulang akhirnya tidak jadi pergi cari nafkah. Maka baik sangkalah kepada suamimu. Insya Allah suamimu akan tenang. Yang ketawa. Bu. Hei. Ya. Kau tenang-tenang selesai. Enak perasaan. Bapak juga jangan suka. Bapak juga jangan suka tipu istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Gimana rezekimu mau baik? Hah? 30 tahun kau merantau dari Sulawesi datang ke Pontianak. 40 tahun kau datang dari Jawa cari nafkah di Pontianak. Tidak bisa lepas dari kredit. Tidak bisa beli rumah. Kenapa? Istrimu kau tipu di rumah.
Coba waktu Anda menikah, apa kau ucapkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa kita jadi jaminan? Bukan Pangdam. Siapa kita jadikan jaminan? Bukan wali kota. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Berarti ketika Allah kau hianati jaminannya, maka Allah akan marah karena kau berkhianat. Makanya Pak, jangan heran kau setengah mati cari nafkah tidak bisa bahagia rumah tanggamu. Kenapa kau tipu istrimu? Tenang Ibu, saya bela kau malam ini. Semalam saya bilang ada juga laki-laki begini. Semalam ada yang curhat. Ustadz, suamiku kalau marah memukul. Sembarang dia katai saya Ustadz. Bahkan sampai dia pukul saya. Yang paling saya tidak terima Ustadz, kalau dia marah dibawa-bawa, mamaku memang kau bodoh seperti ibumu. Marah, tersinggung orang kalau ibunya kau bawa-bawa. Tidak ada kehormatan bagi laki-laki yang memukul istrinya. Kalau kau tidak suka sama istrimu, jangan pukul, ceraikan saja dia. Tenang Ibu, saya bela kau malam ini. Pak, berapa istrinya Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada satupun mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak, 11. Bapak cuma satu istrinya menderita lahir batin. Bagaimana rezekimu mau baik? Coba Rasulullah pulang dakwah. Istri beliau sudah tidur. Assalamualaikum ya Khumairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali. Assalamualaikum ya Khumairah. Aisyah lagi tidur pulas. 3 kali tidak ada jawaban. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi buka serbannya, dia hamparkan depan pintu, tidur berlaraskan serban. Manusia pilihan kekasih Allah. Yang kata Allah, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Rela tidur depan pintu beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Coba Rasulullah. Coba kalau Kapolres. 2 bunga. Pulang. Bukan Kapolresta, ini Pontianak, bukan sana, bukan di sini. Coba, luar biasa. Begitu Aisyah bangun, apa Aisyah marah? Apa Nabi marah? Tidak. Nabi justru berkata, ya Khumairah, maafkan saya terlambat pulang tadi malam, sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masya Allah. Kalau kita bodoh memang. Coba, itulah Rasulullah. Dari 11 istri Nabi, tidak pernah pun satu namanya Nabi dipanggil. Aisyah. Aisyah tidak pernah dipanggil. Aisyah, sini Aisyah. Tidak. Beliau panggil ya Khumairah yang kemerah-merahan pipinya. Maka kalau Anda cinta kepada Rasulullah, besok kau panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Hidungnya tidak mancung, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz, ya lehernya kau lihat. Jangan juga Ibu, kalau suamimu tidak pernah panggil kau sayang, tiba-tiba dipanggil sayang, waspada. Ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Bapak-bapak sudah 70-an umurnya. Setiap dia panggil istrinya sayang. Sayangku, ada tamu. Sayangku, bikinkan teh. Sayangku, mana itu kue? Didengar sama cucunya. Kakek romantisnya. Dia tanyalah kakeknya, kek romantis betul panggil nenek sayang terus. Dia panggil cucu. Jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Coba Rasulullah, coba Pak, pulang di tempat ini, majelis ini, perlakukan istrimu dengan semulia-mulianya. Gimana ceritanya kau mau menghina suami istrimu? Dia yang lahirkan anak-anakmu, dia yang ngurus rumah tanggamu. Nah, anak heran kau hormati istrinya orang daripada istrimu sendiri. Itu Nabi romantis. Kalau beliau minum bersama istrinya, begini cara minumnya. Sudah itu, 1 teguk dikasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Subhanallah. Coba, bekas bibir, minum 1 teguk kasih istrinya. Yang spesial karena bekas bibirnya istrinya yang diminum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istrimu kau minum.
Bau betul mulutmu. Coba. Maka pulang dari acara ini, yuk menjadi rumah tangga yang bahagia. Suami hormati istri. Istri muliakan suamimu. Kamu juga Bu, jangan suka marah-marah. Hei, Bapak juga jangan takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa kau mau takut sama istrimu? Nah kau yang belikan rumah, gajimu semua diambil. Apa mau takut? Jadi Ustaz tidak takut. Saya tidak takut sama istri, cuma istriku lebih berani. Dia bilang ini tadi di Makassar, Ustaz soalnya itu istri kalau ngamuk, aduh Ustaz kalau marah hancur semua barang di rumah. Kalau saya bilang, kalau istrimu kasih pecah piring satu, kasih pecah satu lusin. Kalau dia pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh kau beli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Ah, itulah tadi yang takut sama istrinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo hilangkan sangka buruk. Ya, berhentilah bersangka buruk. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan setelah sombong, sangka buruk. Yang ketiga adalah Bu, pilpres dan pilkada. Sudah, ini 2020 ada lagi pilpres serentak, ada lagi pilkada serentak. Jangan kau berpecah belah gara-gara janji-janji politik. Hah? Politisi kau percaya? Dongo. Coba lihat itu politisi kalau mau dipilih, datang semua ke rumah, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini nomor HP ku 24 jam aktif. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Udah, janganlah, ya, jangan berpecah belah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Adik-adik mahasiswa silahkan kau demo. Adik-adik mahasiswa silahkan kau unjuk rasa. Tapi jangan kau menghina orang yang engkau tunjuki rasamu. Jangan memaki-maki. Para pejabat silahkan ngomong, protes. Tapi jangan menghina dalam menghina. Makanya saya heran kalau ada ustadz membalik, menghina, memaki. Janganlah. Ayo, tidak ada orang senang itu yang berbicara kasar. Ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang keempat, karena waktu yang terbatas, yaitu as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan uang, sedekahlah dengan jabatanmu. Saya tidak bisa bersedekah dengan jabatan, tidak ada jabatan saya. Bersedekahlah dengan akalmu untuk memajukan Pontianak ini. Saya tidak punya jabatan, saya juga tidak punya sekolah. Sedekahlah dengan apa? Tenagamu, ada gotong royong kau datang. Saya tidak bisa tenaga Ustadz, sedekahlah dengan apa? Diam. Ada masjid dibangun, sedekahlah. Sedekah dengan duit, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan itu, sedekahlah dengan diam, jangan banyak bicara. Nah, dan yang kelima, jika kalian mau sukses dunia akhirat, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Jadikan Allah sebagai sandaran vertikalmu. Ibu-ibu, lagi ada masalah, jangan kau curhat di Facebook. Bapak-bapak ada masalah, jangan kau curhat di Twitter. Curhatlah di hadapan Allah. Berdoa kepada Allah. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Alhamdulillah ibu-ibu semua rajin berdoa. Anak-anak remaja kita rajin berdoa. Hampir tiap jam dia berdoa. Sayang 1000 sayang, berdoanya bukan di atas sajadah, tapi berdoanya di atas Facebook. Berdoanya di atas WhatsApp. Ya Allah, lindungi suamiku. Update status lagi. Ya Allah, murahkan rezekiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa ketika selesai sholat. Yang lebih utama lagi setelah 5 waktu kau sempurnakan. Bangunlah sepertiga di malam untuk sholat lail. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin disampaikan tapi waktu yang terbatas. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Apabila kelima hal ini kita lakukan, maka janji Allah, walau anna akhlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Kalau penduduk Pontianak ini akur, bagus akhlaknya, tutur katanya sopan,
maka sumber daya alam akan Allah munculkan di tempat ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih ingin mendengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad. TV One, Tablik Akbar Damai Indonesiaku setiap pukul 14.30. Cuma agak lama menunggu, sekali seminggu. Tapi kalau mau yang setiap saat nonton, biar tengah malam boleh. Gimana caranya? Ambil HP, buka YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang lebih 1000 itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini. Begini. Sudah itu kasih lagi subbreaker. Apa lagi itu? Subbreaker. Ya itu. Jangan kasih begini, bos. Kalau kau kasih begini, dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kita kasih ayat kau kasih begini, dicari kau malaikat pencabut nyawa nanti. Ya, kalau tidak suka ya sudah, tidak usah komentar. Cuma cepat habis kuota, 1 jam habis kuota. Maka saya sediakan Chelsea, tidak menguras kuota, namanya Chelsea, ceramah singkat, 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramah, kupon tidak mau terpukar. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Kau beli pulsa lah dulu baru bisa ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Habib Ishak yang tidak henti-hentinya menelpon dan menghubungi saya agar saya bisa dapat datang ke tempat ini. Insya Allah sebentar subuh kita lanjutkan tausiah kita di Masjid Raya Mujahidin. Silahkan datang, kita akan berbondong-bondong. Kata Nabi, andai kau lihat pahalanya sholat jamaah, kau akan datang merangkak di masjid itu walaupun kau dalam keadaan menderita. Datanglah sholat subuh sebentar, insya Allah kita lanjutkan tausiah kita. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mau menutup ceramah saya dengan berpantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.